Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berhari Minggu, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Kebahagiaan dalam kasih dan jempol. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus yang memiliki nilai plus dalam hal cinta kasih. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami memasuki minggu biasa yang ketiga yang oleh Paus Fransiskus dalam tahun Jubileum 2025 ini ditetapkan dengan tema sebagai Minggu Sabda Allah. Sesuai dengan bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kami pada hari ini, kami diajak untuk bersyukur karena memiliki Sang Imam Agung sejati yang telah diurapi untuk memerdekakan semua orang, terutama yang tertindas, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, mengalami tahun rahmat, tahun Yubel. Semoga kami menjadi tanda cinta kasih dalam kehidupan kami sehari-hari melalui setiap perilaku, tingkah, dan tutur kata kami. Dengan demikian namamu dipuji dan dimuliakan bersama Yesus Kristus Putramu dan persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam renungan harian pada minggu biasa ketiga, saya mengajak kita semua untuk membaca dua bacaan, yaitu bacaan kedua dan Injil. Bacaan pertama dari kitab Nehemia tidak akan kita baca. Kita baca surat Santo Paulus kepada umat di Korintus yang pertama, bab 12 ayat 12 sampai 30. Ini merupakan bacaan kedua hari ini. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi
Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 1-4, dilanjutkan bab 4 ayat 14-21. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini tadi sewaktu kalian mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, minggu ketiga masa biasa telah ditetapkan sebagai hari Minggu yang dikhususkan untuk merayakan Sabda Allah. Maka minggu ini disebut sebagai Minggu Sabda Allah. Tentu ini sangat istimewa dalam rangka tahun jubileum dengan tema Ziarah Pengharapan atau Peziarah Harapan. Kita diajak oleh Paus Fransiskus untuk merenungkan dan meresapkan sabda Tuhan yang menjadi dasar dan bekal peziarahan iman kita. Maka dirancang setiap hari Minggu sepanjang tahun ini yang telah dinyatakan sebagai tahun jubileum oleh Bapa Suci Paus Fransiskus, kita akan membaca Injil menurut Lukas. Injil Lukas menampilkan pelayanan publik Yesus yang diawali sebagaimana tadi kita dengar diwartakan kepada kita bahwa Yesus pergi ke sinagoga dan kemudian kepadanya diberikan Alkitab yang dibaca dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Bunyi dari kitab itu sudah sangat familiar untuk kita. Itu yang disebut dengan sumaria atau rangkuman dari seluruh karya-karya Yesus sepanjang karya publiknya di dunia ini sebagai tanda kasih Allah yang hadir di tengah-tengah kita umat manusia. Yesus datang dengan aura positif, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh melompat seperti rusa, yang tertindas dibebaskan, orang-orang miskin diangkat dalam martabat sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah. Dan persis itu yang disebut dengan tahun jubileum. Yesus hadir mewartakan tahun rahmat telah hadir di tengah-tengah kita. Sangat menarik kalau kita membaca Injil Lukas ini. Hari ini kita mengawali karya publik Yesus yang menafsirkan kitab Nabi Yesaya. Nanti di akhir Injil Lukas kita berjumpa dengan Yesus yang juga menafsirkan dan menerangkan kitab-kitab yang telah disampaikan kepada umat pilihan Allah, dan terutama nubuat tentang karya keselamatan. Itu yang dilakukan oleh Yesus kepada dua murid yang putus asa dan kembali ke Emmaus.
Dalam perjalanan itu, Yesus menerangkan seluruh isi kitab suci dan bagaimana Sang Mesias itu akan menjadi penebus melalui penderitaan, sengsara wafat, namun bangkit dengan mulia. Mengangkat Sang Mesias yang diurapi itulah yang sudah diwartakan kepada kita pada hari ini. Ia yang diurapi untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kurang lebih bingkai ketika kita membaca Injil Lukas tentang sosok pribadi Yesus yang tidak lain adalah tentu saja Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, meminjam teologi Santo Yohanes, tetapi Sang Sabda itu juga yang menjelaskan, menafsirkan, bukan sekadar dengan kata-kata, tetapi menjelaskan dan menafsirkan sabda Allah di dalam seluruh kehidupan yang ditandai dengan bela rasa, kepedulian, membela orang-orang yang tertindas. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh luar biasa. Santo Lukas menyajikan Injilnya dengan kesungguhan melalui satu riset yang cermat, lalu membukukan apapun peristiwa yang telah dia temukan di dalam riset itu sebagai kabar baik, kabar sukacita. Maka kita juga dipanggil untuk dalam hidup ini mewartakan kebaikan, kabar sukacita. Tentu setiap orang mempunyai karisma, talenta, bakat, keunggulan, juga kekurangan masing-masing. Dan itu yang diwartakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan kedua yang hari ini diwartakan kepada kita, yang kita baca di dalam renungan ini. Santo Paulus menggambarkan bagaimana gereja laksana tubuh Kristus, sebagaimana Kristus itu satu dan tak terbagi, demikian juga gereja, demikian juga kita orang-orang yang percaya kepadanya, memiliki berbagai macam keunikan masing-masing, laksana satu tubuh, banyak anggota, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada bibir, ada tangan, di tangan ada jari jemari, ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jentik, kelingking, ya, jentik. Masing-masing mempunyai fungsi. Kalau kita memuji seseorang, kita akan menggunakan ibu jari. Oh, bagus, istimewa. Tidak mungkin kita bilang bagus dengan jari ini. Istimewa, enggak. Istimewa tidak. Istimewa dengan ibu jari. Jadi masing-masing secara sederhana punya fungsi yang khas. Demikian juga dengan kita. Maka apapun tugas perutusan panggilan kita di dalam gereja, di tengah masyarakat, mari kita hayati dengan satu tujuan, menghadirkan kabar sukacita, kabar baik. Yang paling lemah dilindungi dan diapresiasi, yang paling kuat menjaga, melindungi, mengayomi, menggembalakan, menuntun, mengarahkan yang lemah. Istimewa, mari kita hayati di dalam hidup kita agar kita menjadi berkat dan menghadirkan yubileum di tengah-tengah masyarakat kita. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan
yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.